Indeks hak asasi manusia Indonesia itu kan di 3,2. Artinya menurut Anda, angka ini cukup memprihatinkan atau bisa dipahami dengan kondisi bangsa kita saat ini, Bang? Ya, indeks demokrasi kita memang lagi buruk dan memburuk terus ya tahun demi tahun. Karena ada represi terhadap kebebasan berekspresi, ketiadaan akses keadilan, masih banyak peristiwa. Teman-teman di Bali sedang bikin People Water Forum, juga didatangi oleh sekelompok orang yang memaksa mereka untuk tidak boleh meneruskan pertemuan. Jadi menurut saya memang banyak indikator-indikator yang menunjukkan bahwa demokrasi kita declining ya, memburuk. Nah, dan ini sebetulnya kalau dilihat 20 tahun terakhir, ini ya semakin buruk ya. Ini situasi-situasi yang jelek banget lah. Dan dia resonansif beriringan dengan korupsi yang juga makin indeksnya juga memburuk. Ya. Indeks kenyamanan berusaha, berbisnis juga menurun. Jadi berbagai indeks-indeks yang lagi ngetren itu seiring angkanya memburuk, jadi jelek gitu. Nah itu yang sebenarnya terjadi. Oke, saya ingin mau bilang ini, soal reformasi ini sebetulnya ini kan cuma romantisme bahasa aja. Orang udah nggak ada yang concern dengan isu reformasi. Mas Ikram mungkin bisa jelasin juga soal kita sedang beredar nih undang-undang draft RUU amandemen Undang-Undang Polri gitu. Ya, memberikan penguatan terhadap Polri, melakukan penyelidikan oleh salah satu badan di dalam Polri, badan keamanan, itu kayak undang-undang subversif itu hidup lagi. Lalu muncul juga amandemen draft ya, undang-undang TNI yang juga memberikan banyak ruang bagi anggota TNI lebih banyak masuk lagi seperti di fungsi ABRI di waktu yang lampau. Jadi ini terus-terusan. Ini menurut saya memang 6 agenda reformasi itu ya udah bubar menurut saya. Ya, oke. Jadi saya tadi membahasakan Bang Haris ini lebih ke seremoni saja begitu kan? Anda memilih diksi yang lebih tepat. Kalau misalnya dari perspektif penegakan hak asasi manusia, tadi Prof sudah perspektif yang berbeda. Sebenarnya mulai di era mana sih? Anda bilang tadi kan 20 tahun terakhir. Tepatnya itu di era siapa? Apakah di Bu Mega, SBY, atau Pak Jokowi itu sudah mulai melenceng dari cita-cita reformasi? Titiknya nggak bisa ditentukan karena angle-nya berbeda-beda. Di setiap zaman kepresidenan mereka banyak peristiwa pelanggaran HAM, termasuk peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Di zaman Megawati ada darurat militer di Aceh, ya kan, itu korbannya juga banyak. Di zaman Orde Baru ada banyak juga peristiwa tersebut. Di semua zaman orang Papua nggak pernah merasakan keamanan dan kenyamanan. Jadi masing-masing punya kontribusi dan punya style untuk kita bilang bahwa mereka meninggalkan nilai-nilai yang dijanjikan di reformasi itu. Atau pakai bahasa yang lebih konkretnya lagi, mau reformasi nggak reformasi, agenda hak asasi manusia memang ditinggalkan di masing-masing rejim. Ya, bukan cuma ditinggalkan ya, tetapi ada indikasi misalnya pelaku-pelaku yang dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia, sekarang malah kemudian menjadi bagian daripada upaya pemerintah, ya menjadi bagian dari rezim, atau malah untuk meneruskan upaya-upaya yang melenceng dari reformasi. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait itu, Bang Haris? Kalau yang kayak begitu-gitu dari zaman Megawati, Bos. Dari zaman Megawati, orang-orang yang diduga terlibat pada peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat, itu sudah diakomodir. Ada yang diangkat setingkat menteri, ada yang dapat jabatan ini, jabatan itu. Jadi banyak, kalau dari sisi hak asasi manusia, harusnya kan begini, kalau Anda direformasi, harusnya itu diungkap, kita menyebutnya sebagai truth, kebenaran. Ketika dia sudah diungkap, maka dia harus diikuti dengan pemulihan para korban, komunitas,
Lalu dari situ nanti beriringan, seperti di Eropa Timur di 90-an awal atau 80-an, 90-an awal terutama pasca rejim komunis dibubarkan, itu ada pemecatan massal terhadap orang-orang yang terlibat pada rejim-rejim yang berlumuran darah dan korup. Hmm. Untuk illustration. Mereka hanya boleh lanjut pada kekuasaan jika mereka bisa membuktikan. Ya. Nah, di Indonesia enggak. Di Indonesia ganti baju semua. Sok paling demokratis. Gitu. Nah, truthnya nggak diungkap. Untuk masyarakat sipilnya rajin. Di 10 tahun pertama reformasi itu, masyarakat sipilnya lah rajin untuk mendokumentasikan. Jadi truthnya ada versi masyarakat sipil, pemulihannya juga versi masyarakat sipil, karena negara juga, untungnya LPSK bisa mengambil peran ya, lembaga yang fokus pada perlindungan saksi dan korban, itu mereka bisa ambil peran. Tapi kan nggak cukup dari LPSK, karena mereka harus diakui bahwa mereka adalah korban dari peristiwa A, peristiwa B. Negara nggak pernah lakukan itu. Belakangan di zamannya Pak Mahfud dilakukan PPHAM, tapi sekali lagi PPHAM kejebak pada semacam kayak lembaga untuk kasih distribusi zakat aja atau sedekah pada korban pelanggaran. Oke. Padahal